Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat jemaah DNSA dimanapun berada, dan sahabat-sahabat Facebook dimanapun berada. Alhamdulillah, kesempatan malam ini saya diberikan kekuatan oleh Allah untuk melakukan siaran langsung silaturahmi kepada teman-teman yang jauh di sana, yang saya sudah rindukan kebersamaan kita biasa bareng-bareng setiap malam Sabtu. Dikarenakan sekarang situasinya masih lockdown, jadi kita zikir di rumah masing-masing dan beribadah di rumah masing-masing. Tapi ya alhamdulillah masih ada dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita panjatkan, puji syukur kepada salawat serta salam kita panjatkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita adalah sebagai umatnya yang selalu menjalankan apa yang diajarkan beliau sampai yaumil akhir. Oke, pada kesempatan malam ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman ini yang belum saya jawab. Jadi malam ini temanya kita tanya jawab saja. Yang memang kemarin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum saya jawab dari sahabat-sahabat saya. Ini saya akan coba kita sharingkan pada malam ini. Jadi ya, sebelum saya melanjutkan, saya ucapkan dulu terima kasih yang sudah hadir. Dan ini saya salam-salam dulu kepada guru besar kita Pak Setio Purwanto di Solo, beserta reng-rengannya ada Mbah Bejo, ada Pak De Koyo, dan ada Pak Mul, Pak Rinto di Padepokan sana. Dan salam-salam juga untuk orang Gresik. Di Gresik itu ada Pak Lurah Kamai, Pak Gubernur DNSA di Gresik, Pak Kamai Simatupang. Di mana lagi itu, di Malang ada Pak Haji Ali, Pak Haji Nur, Pak Joni. Di Jombang ada Pak Lurah Suwono, ada Gus siapa namanya, saya lupa lagi. Maklum, ini saya sering lupa nama. Ada juga yang di Kalimantan, Pak Deni Kaca beserta teman-teman, Bang Muklis yang lainnya, Pontianak, dan beserta teman-teman yang dari Lampung, dari Medan, dari Jambi, terus dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dari Bandung, teman-teman yang dari Bandung, dan teman-teman yang dari Tangerang, Jakarta, Jabodetabek, dan sekitarnya, yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Oke, kita kembali ke tema malam ini untuk menjawab sebuah pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ditanyakan kepada saya. Sesungguhnya ya, saya ini bukan ustadz, bukan kiai, tapi saya ini anak jalanan yang belajar bertaubat, mendekat ke Allah. Jadi terkadang banyak yang salah paham. Di saat saya berbagi melalui sosial media, dianggapnya menjadi ustadz atau jadi kiai atau menjadi gus. Nah, sedangkan ya saya bukan itu semua. Jadi saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya bukan gus, dan saya bukan orang ahli ilmu agama. Tapi saya berbagi ini
ya untuk mengajak teman yang memang sama-sama dalam pencarian. Itu bagaimana kita mendekat dan bagaimana kita berusaha untuk bisa mengenal Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi teman-teman, sahabat-sahabat yang memang masih dalam keadaan istilahnya banyak dosa, penuh berlumur dengan dosa. Nah, ini kadang-kadang banyak yang dijadikan sebuah alasan. Saya belum bisa untuk mengenal Allah karena masih banyak dosa. Justru saya diperkenalkan Allah ini dengan masih berlumuran dosa. Jadi di saat saya berlumuran dosa dan saya merenung, saya memohon, saya meminta kepada Allah untuk petunjuk agar saya diberikan jalan yang mudah untuk mengenalnya dalam kehidupan yang nyata. Jadi ibaratnya saya ini sebetulnya diproses untuk mengenal Allah ini ya luar biasa yang saya alami. Jadi melalui proses-proses yang sangat-sangat luar biasa, karena awal sebelum saya mengenal metode atau jalan yang mudah, ya saya pencarian ini luar biasa. Jadi melalui proses-proses bertapa di gua, bertapa di gunung-gunung, di kuburan dan segala macam. Nah, itu adalah proses untuk diri saya. Jadi bagi teman-teman, sahabat-sahabat yang sedang diproses dan atau ada kesamaan prosesnya dengan diri saya, ya kita jangan berhenti, lanjutkan terus untuk mendekat dan mengenal Allah yang Maha Kuasa sebagai Tuhan kita di dalam kehidupan. Nah, ini ada pertanyaan dari teman saya kemarin, itu menanyakan, "AA, saya mau tanya." Nah, ini pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar cepat mengenal Allah. Nah, jadi sebetulnya kalau kita ingin cepat, ya kita sebetulnya nggak bisa untuk bisa cepat, karena proses ini berjalan. Sebenarnya kita ini sedang diproses. Jadi banyak sahabat-sahabat, teman-teman yang sedang diproses untuk menuju mengenal Allah, tapi belum sadar bahwa dirinya itu sedang diproses oleh Allah. Jadi setelah mengalami proses yang begitu panjang, nah di sini ada sebuah keterangan. Allah itu tergantung prasangka hati hambanya. Nah, di saat kita mau mengenal Allah, tapi di dalam hati kita itu berprasangka susah, sulit, tidak mungkin, nggak bisa. Nah, akhirnya itu yang akan Allah berikan. Karena prasangka kita itu seperti itu kepada Allah. Nah, jadi bagaimana caranya agar mudah? Ya kita harus berprasangka baik kepada Allah dan berprasangka dimudahkan oleh Allah, sehingga nanti di prosesnya itu akan dimudahkan. Jadi ini yang saya alami, teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun berada. Jadi bagaimana cara mudah untuk mengenal Allah? Ya berprasangka baik dulu kepada Allah. Yang pertama itu kita harus berprasangka baik dulu kepada Allah. Apa yang saya alami di saat saya mau mengenal Allah itu, saya berprasangka baik dulu dengan semua proses-proses yang sudah saya alami. Walaupun memang ya tidak menyenangkan di dalam kehidupan ini. Dibenci orang, dihina orang, diremehkan orang, sampai ya gak dianggap lah sama sekali. Nah itu, walaupun kita sudah mengalami proses itu, kita harus berprasangka baik bahwa bagi Allah itu mudah merubah hati hambanya. Jadi yang bisa membolak-balikan hati hambanya ini yaitu Allah. Jadi saya pernah dibawa oleh orang tua untuk ke ustadz, ke orang kiai, ke ulama, untuk merubah hati saya lebih baik. Ternyata nggak bisa.
Jadi di saat saya terdiam merenung dan ada kegelisahan di dalam hati ingin mengenal Allah, disitulah ternyata ada proses dirubah oleh Allah. Hati ini lebih baik lagi. Nah, di saat malam itu saya merenung, ingin lebih baik hidup saya, mengenal Allah. Lalu saya bicara di dalam batin, di dalam hati, di dalam kolbu kepada Allah, ya Allah, aku adalah hamba-Mu yang tak berdaya, yang gak bisa apa-apa, yang gak tahu apa-apa ya Allah. Tapi tolong ya Allah, aku mohon ya Allah, berikan atau tunjukkan jalan yang mudah agar diri ini bisa mengenal Engkau di dalam kehidupan nyata ya Allah. Nah, ini adalah sebuah komunikasi yang harus kita ungkapkan. Dan inilah prasangka-prasangka yang ada di dalam hati, yang memang awalnya saya pun melakukannya susah, sulit, gak bisa. Dengan metode apapun udah saya coba, tapi untuk mengenal Allah ini gak bisa, susah. Tapi setelah saya mengalami proses berprasangka baik dulu, bahwa bagi Allah itu tidak ada yang sulit, bahwa bagi Allah itu tidak ada yang tidak mungkin. Sehingga setelah saya bicara, ya Allah, bimbinglah jiwa raga ini untuk mengenal Engkau ya Allah. Dan aku sadar aku ini gak bisa apa-apa dan gak tahu apa-apa ya Allah. Nah, disitulah baru diproses oleh Allah. Jadi saya meminta jalan yang mudah untuk mengenal Allah, dengan melalui saya berbicara di dalam kolbu saya, di dalam hati saya, memohon kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, sehingga Allah memberikan petunjuknya, memberikan jalannya melalui pengenalan zikir nafas sadar Allah. Nah, di sini baru saya sadari teman-teman, sahabat-sahabat. Jadi begitu setelah saya minta malam itu, saya tafakur kepada Allah, saya mohon petunjuk kepada Allah, Allah gerakkan tangan saya untuk mengetik di HP saya. Nah, ini HP ini kan sebuah fasilitas kemudahan yang Allah berikan. Begitu saya ngetik di YouTube, cara cepat ketemu Allah, Allah membimbing saya untuk mengenal yang namanya metode zikir nafas sadar Allah. Alhamdulillah, begitu saya amati, saya pahami bahwa metode zikir nafas sadar Allah ini murni memajak jiwa-jiwa kita atau diri kita mengenal Allah. Jadi tujuannya hanya satu, yaitu Allah. Jadi bukan yang lain. Nah, alhamdulillah begitu saya lakukan, pertama nggak bisa, kedua nggak bisa, ketiga itu komunikasi tadi merubah prasangka hati kita, pikiran kita yang menganggap ini sulit, sehingga dimudahkan oleh Allah. Nah, begitu kita berprasangka baik kepada Allah, bagi Allah itu mudah, maka dimudahkan. Nah, jadi prosesnya ini cuma 3 hari untuk bisa aktif kesadaran jiwa ini mengenal Allah yang dekat. Nah, ternyata setelah aktif itu terus diproses. Jadi enggak selesai. Di saat kita sudah ada pertemuan, perjumpaan, arti kata ini istilahnya berjumpanya itu bukan berjumpa bentuk wujud rupa, tapi di saat jiwa kita menyadari Allah dekat, itulah pertemuan, itulah perjumpaan kita dengan Allah yang dekat. Di saat jiwa kita sudah menyadari itu, itulah yang disebut pertemuan. Bukan pertemuan bentuk wujud rupa atau warna,
Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa diserupakan dengan apapun. Kalau masih bisa diserupakan, bukan. Nah, setelah proses pengenalan mahabbah, nah ini memang kadang-kadang awal-awal ini yaitu terjadi istilahnya kayak jatuh cinta gitu. Di saat kita mulai awal kenal itu merasa nyaman, merasa tenang, merasa hidup ini ya sudahlah nikmat pokoknya. Sehingga ya namanya ini selalu disebut-sebut. Ngobrol dengan siapapun saya selalu sebut, saya selalu ceritakan tentang dia. Saya selalu ceritakan tentang Allah, bagaimana Allah yang memberikan kasih sayang, perhatian, cinta, segala macam itu saya ceritakan. Sampai terkadang ada orang-orang yang tersentuh hatinya dan bergetar hatinya di saat saya mengatakan Allah. Dia menangis. Di saat saya menceritakan Allah, dia menangis. Nah, di situ saya menyaksikan begitu hebatnya Allah, begitu luar biasanya Allah. Dan di saat hidayah itu turun kepada orang itu, di saat saya menyaksikan hidayah itu turun, itu indah sekali. Dan gak bisa diungkapkan dengan kata-kata keindahannya itu. Tapi memang kita selalu nanti dalam proses ini ada jebakan-jebakan yang harus dilalui. Jadi ada juga yang mengatakan kepada saya, bertanya kepada saya, Yusuf, kenapa kok untuk mengenal Allah katanya pakai napas segala, pakai disebut-sebut namanya, padahal Allah itu kan dekat, Allah itu meliputi. Nah, ini jangan sampai salah paham bagi teman-teman. Jadi kita berzikir, kita menyebut asma Allah itu ya, itu hanya sekedar jalannya, metodenya. Ya nanti sudah mengenal, sudah paham, sudah dipahamkan, dan sudah menyadari bahwa dekat. Nah, di situ kan sudah tidak menyebut-nyebut lagi. Jadi zikirnya itu bukan sebutan lagi, bukan hu Allah lagi, tapi zikirnya itu adalah dalam perbuatan. Makanya dilanjutkan setelah jiwanya aktif sadar Allah, ketiga T, tasbih, tahmid, takbir. Nah, ini harus diaplikasikan teman-teman. Nah, kalau hanya zikir duduk timpu hu Allah aja, pasti itu sengsara ujung-ujungnya. Kenapa? Karena tidak diaplikasikan. Dan ini banyak teman-teman yang mengalami hal seperti itu. Gitu. Jadi hanya zikir nafas, tapi dalam kehidupan tidak diaplikasikan. Akhirnya apa? Yang timbul masalah terus, ujian terus. Jadi setelah jiwa sadar Allah ini, kita harus aplikasikan dengan 3T, tasbih, tahmid, takbir. Jadi, dan ini bukan zikir sebutan, bukan subhanallah, subhanallah, bukan alhamdulillah, alhamdulillah, bukan Allah Akbar. Tapi setelah kita aktif kesadaran jiwa kita menyadari Allah, kita harus bisa menerima ketentuan Allah, menerima segala perbuatan Allah, menerima kodrat-kodrat yang telah diberikan oleh Allah. Setelah kita sudah menerima, kita aplikasikan, menerima ketentuan Allah itu, lalu kita bersyukur. Nah, bersyukur di sini itu bukan hanya sekedar ucapan alhamdulillah atau ucapan terima kasih. Jadi sikap kita itu harus bahagia. Apapun kehendak Allah, apapun ketentuan Allah yang telah diberikan tadi, yang udah kita terima, kita harus bahagia. Nah, sikap bahagia itulah yang disebut
zikir perilaku atau zikir yang maknanya syukur. Kebahagiaan itu adalah sikap atau perbuatan, yaitu dengan itu gantinya zikir tadi. Jadi bukan ganti zikir sebutan lagi, tapi perbuatan. Nah, di saat kita bersyukur menggunakan perbuatan itu, ya selalu bahagia apapun keadaan. Jadi bahagianya itu tidak pilih-pilih. Nah, setelah kita sudah bersyukur, kita harus yakin dengan kebesaran Allah, dengan Allah yang maha besar, Allah yang lebih besar. Nah, keyakinan ini jangan ada sampai ada sedikit pun keraguan di dalam hati kita. Jadi di saat kita aplikasikan takbir itu, tidak ada lagi keraguan di dalam hati kita. Jadi itu teman-teman, mungkin yang selama ini masih bingung, selama ini masih bertanya-tanya, sebetulnya apa sih zikir nafas sadar Allah. Jadi zikir nafas sadar Allah itu hanya sebuah metode. Dan di saat kita berzikir hu Allah itu adalah starter awal. Nanti setelah kita selalu berlatih berzikir dengan sebutan, atau zikir zohir, atau zikir batin, nanti kita naikkan lagi dengan zikir perilaku, aplikasi di dalam kehidupan. Nah, sehingga apa? Ada efek dari zikir tersebut. Yang dulunya itu yo pemarah, hingga berkurang marah. Yang dulunya itu pendendam, hingga berkurang dendam. Nah, karena apa? Ini sudah janji Allah, bukan janjinya para ulama. Ini janji Allah. Di saat salah seorang atau hambanya yang selalu berzikir kepada Allah, maka dia akan selalu dalam lindungan Allah, bimbingan Allah. Nah, jadi bagi teman-teman dimanapun berada, ini banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang memang kadang-kadang bikin saya pun ketawa, atau istilahnya bikin saya bagaimana gitu ya. Tapi ya inilah kenyataannya. Jadi di saat kita belajar untuk lurus ke Allah itu, ya harus siap dicaci maki, harus siap dihujat banyak dan tidak sedikit. Dan itu kadang-kadang ya bukan dari orang luar, dari orang-orang terdekat pun ada. Nah, ini yang harus benar-benar kita siap menghadapi. Apapun yang terjadi di saat diproses untuk mengenal Allah, mendekat kepada Allah, ya tarik lagi benang merahnya kepada Rasulullah, contoh yang sudah memberikan ajaran-ajarannya. Rasulullah ini ya waktu diproses itu kan seperti itu, sama dihina, dicaci maki, sampai diremehkan, bukan hanya dengan orang lain, sampai dengan ya keluarganya sendiri pun banyak. Nah, ini yang saya menjadikan kekuatan, menyadari di saat saya mengambil benang merahnya. Jadi disitulah saya merenung lagi bahwa contohnya Nabi Muhammad yang harus kita ikuti. Jadi di saat kita menyadari contohnya saja seperti itu, ya sudah, memang terus tetap kita lanjutkan, terserah. Jadi saya berbagi di media sosial ini bukan untuk menjadi orang yang terkenal, bukan untuk mencari jamaah, tapi ya memang ada perintah untuk menyampaikan apa yang saya alami. Ingin berbagi, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman yang memang sama-sama sedang mencari dalam perjalanan ingin mendekat dan mengenal Tuhan. Memang proses ini ya luar biasa. Dan untuk metode-metode ya banyak.
pernah dihina dengan orang-orang yang punya metode yang lebih canggih segala macam detik bengek, tapi ya sudah, nggak masalah. Kalau kita sudah yakin pada suatu jalan, dan kita sudah yakin, dan kita sudah merasakan, dan kita sudah membuktikan, ya sudah, jalani saja. Jangan tergoyahkan, jangan gumunan dengan keilmuan-keilmuan orang lain. Jadi zikir nafas sadar Allah ini mengajarkan kita berguru kepada Allah, tapi bukan berarti meninggalkan guru manusia atau syariatnya ya dari seseorang yang mengajarkan. Pasti ada mursyidnya, ada pembimbingnya. Nah, ini yang saya sedang diproses oleh Allah. Di saat saya ingin mengenal Allah, saya minta petunjuk dari Allah, cara yang mudah, dikasih metodenya. Setelah dapat metode, saya mohon lagi, saya minta lagi, ya Allah berikanlah guru pembimbing dengan keilmuannya. Akhirnya Allah berikan lagi, datangkan lagi. Nah, di saat saya seperti itu menyaksikan nyata, real, bukan katanya, wong tak alami gitu loh. Nah, sehingga ya kita harus, ya yang tunggu sebentar. Jadi itu teman-teman, kalau sudah ada bukti dan mengalami sendiri, jangan menyerah di pertengahan. Kita harus terus berjalan, berlanjut lagi untuk mempelajari tentang namanya kesadaran, karena perjalanan mendekat ke Allah, menuju ke Allah itu tidak ada kata sampai, karena proses ini terus berjalan. Jadi di saat di proses ini terkadang memang dibontang-banting dulu. Jadi kita berjalan di jalan lurus ini bukan hanya lurus, ternyata dalam kenyataannya, dalam aplikasinya ya masih ada dibelokin, kadang dilurusin lagi, dibelokin, dilurusin lagi. Ibaratnya dibanting, dibangkitkan lagi, dibanting, dibangkitkan lagi. Dan itu adalah saya yakini proses dari Allah agar jiwa kita semakin kuat meyakini Allah. Dan proses benar salah itu selama masih kita hidup itu akan terus. Jadi ngalami benar, ngalami salah lagi, ngalami benar, ngalami salah. Tapi ini semakin meningkat. Yang saya rasakan seperti itu. Keyakinan, keimanan ini semakin meningkat di saat diproses benar, salah, benar, salah, benar, salah. Sekali lagi buat teman-teman yang masih di dalam proses perjalanan yang menggunakan metode zikir nafas sadar Allah maupun di luar metode zikir sadar Allah yang sering bertemu dengan saya, ayo kita mari bersama tetap berjalan terus melakukan apa yang memang sudah menjadi ketentuan Allah atau yang sudah diperintahkan oleh Allah. Jadi jangan menyerah bagi teman-teman, sahabat-sahabat yang dalam proses. Sekali lagi, ini saya bukan merasa sok bisa, merasa sok pintar, atau merasa yang paling sudah bisa mengenal Allah. Tidak. Karena sesungguhnya ya hanya Allah lah yang berkehendak, yang bisa menghendaki hambanya ini untuk mengenalnya. Jadi bukan kemampuan saya, bukan kebisaan saya, tapi memang Allah yang berkehendak. Nah, ini harus kita sadari. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita mendekat kepada Allah, kita semakin sadar pada diri kita yang gak bisa apa-apa, yang gak punya apa-apa, dan tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah. Dan sehingga nanti di dalam aplikasi itu kita menyadari bahwa kita hanya dimampukan Allah, diberitahu Allah, dibisarkan Allah, dititipkan Allah. Mungkin malam ini saya cukupkan sekian dulu, karena tadi istri saya sudah manggil untuk makan bareng. Mudah-mudahan ada manfaatnya obrolan malam ini, dan pertanyaan-pertanyaannya belum saya jawab semua, nanti kita lanjutkan lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.